tadi udah makan belum? Udah sarapan belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Kesiangan. Besok lagi tidurnya jangan malam-malam ya. Biar bisa sarapan dulu. Nah, oke. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk merapikan tempat duduk terlebih dahulu. Biar pelajarannya itu lebih nyaman gitu. Tapi kalau nyaman nggak boleh tidur ya. Oke, dirapikan dulu udah. Nah, selanjutnya kita sebelum mulai pembelajaran kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mbak Nailul mungkin bisa memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalian tengok terlebih dahulu kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mbak Risma. Oh, Mbak Risma. Mbak Risma kenapa? Nggak tahu, pergi Bu, katanya Pergi. Oh ya, Risma dulu ya. Tidak masuk hari ini. Izin. Oke, yang lainnya masuk semua? Masuk. Oke. Nah, mungkin Ibu akan tanya dulu kepada kalian, siapa yang tahu pembelajaran yang lalu itu kita membahas tentang apa? Nggak ada yang ingat? Nggak Lupa. Oke, Ibu review lagi ya. Pembelajaran kemarin itu kita membahas tentang menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran. Nah, kenapa sih kita harus menghindari judi, meminum minuman keras maupun pertengkaran? Kenapa? Biar dapat dosa. Kenapa? Biar nggak dapat dosa. Biar nggak dapat dosa. Dosa itu apa sih, Melinda? Nggak tahu dosa. Oke, nah kita sebagai umat Muslim itu tidak boleh melarang larangan Allah tentang judi, terus minuman keras dan pertengkaran itu hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kita sebagai umat Muslim alangkah baiknya kita menghindari hal-hal tersebut, begitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Apa anak-anak? Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, meningkatkan keyakinan perilaku jujur dan adil adalah perintah agama. Berarti kita itu sebagai umat Muslim itu kita harus yakini bahwa perilaku jujur dan adil itu adalah perintah agama. Oke, selanjutnya yang kedua, berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah maupun masyarakat. Kita harus bisa mempraktekannya yaitu di sekolah, rumah maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan perilaku jujur dan adil secara benar. Nanti Ibu akan beritahu kalian apa itu jujur dan adil. Selanjutnya menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar juga. Yang selanjutnya menyimpulkan dalil tentang perilaku jujur dan adil. Terus menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. Nanti ketika kalian sudah mengetahui apa arti jujur dan adil, pasti kalian juga bisa mencontohkan perilaku jujur dan adil tersebut. Nah, siapa yang tahu apa itu jujur? Tidak bohong, Bu. Tidak bohong. Ada lagi? Oke, kalau kalian belum tahu, Ibu akan memberitahu.
Selanjutnya. Nah, jujur berarti apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Mungkin ada yang udah paham tentang jujur sampai di sini? Nah, jujur itu apa adanya, tidak melebih-melebihkan, tidak pun mengurangkan. Nah, pokoknya jujur itu kita harus berkata apa adanya gitu. Tidak boleh bohong, tidak boleh melebih-melebihkan gitu. Oke, selanjutnya. Coba, ada yang tahu contoh perilaku jujur itu apa? Ada yang bisa memberikan contoh dari perilaku jujur? Belum ada? Nah, ini kita bisa lihat ya gambar di depan ini. Ada yang tahu gambar di depan ini? Coba ada yang bisa mendeskripsikan? Belum ada yang tahu ya? Nah, ini di sini itu ibunya itu lagi menanyakan PR kepada anaknya. Nah, ibu ini tuh bilang, "Nak, sekarang Nak lagi belajar apa?" gitu. Anaknya bilang, "Lagi belajar matematika, Ibu," gitu. Karena ada PR. Nah, ibunya itu melihat kertasnya itu dia sedang belajar matematika. Jadi dia itu tidak bohong ya. Nah, begitu. Nah, ini contoh dari perilaku jujur. Oke, selanjutnya. Berarti kalian udah paham ya tentang perilaku jujur? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya apa itu adil? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Nah, adil di sini kita harus membagi dengan keduanya itu dengan sama rata. Tidak boleh kok temennya sendiri tapi dikasih permen lebih banyak. Itu tidak adil ya namanya. Jadi kita harus berlaku adil, berlaku sama, berlaku tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun kita bukan temannya atau mungkin bukan sama suku maupun sama bangsa gitu. Oke, selanjutnya. Sampai sini paham tentang adil? Paham. Oke. Nah, mungkin ini contoh dari perilaku adil. Coba ada yang bisa mendeskripsikan gambar tersebut? Ya, Martina. Gimana, Mbak? Itu gambarnya semuanya itu melakukan pekerjaan, Bu. Jadi nggak ada yang nganggur. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin Ibu perjelas lagi ya. Di sini itu ada dua guru. Mereka itu satu kelas itu masih berkemah gitu ya. Jadi ibu bapak gurunya itu membagi tugas kepada murid-muridnya itu dengan baik, dengan adil. Ada yang menata tas, ada yang membangun tenda, ada yang memasak, gitu ya. Jadi paham? Paham. Oke, kita lanjut kalau sudah paham. Nah, sekarang kita akan mengetahui dalil nakli tentang jujur dan adil. Coba ada yang mau membaca? Mbak Alika? Ya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Mbak Dewi mungkin bisa membaca artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nah, dari dalil ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwasanya kita itu harus bersikap adil. Kenapa kita harus bersikap adil? Karena sikap adil itu adalah perintah Allah. Itu ya. Oke, mungkin tadi kan udah Ibu contohkan ya, contoh dari perilaku adil dan jujur. Untuk itu Ibu akan mendeskripsikan. Coba siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang di depan? Ya, Mbak Dewi. Itu mengerjakan soal ulangan dengan jujur, tidak mencontek. Oke, berarti ini contoh dari perilaku jujur. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini ada yang bisa mendeskripsikan? Mbak Dina, mungkin? Iya Bu, itu gambarnya itu bosnya itu memberikan tugas sama rata dan memberikan dan tidak membeda-bedakan tugas dari karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Baik, baik sekali ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Dina sama Mbak Dewi. Oke, karena kalian sudah mengetahui contoh dari perilaku jujur dan adil, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian terdiri dari 4 kelompok ya. Ya Bu. Yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang diskusi pada kali ini. Yaitu tugasnya nanti Ibu akan sebar undian yang di sini itu ada nomor untuk maju praktek di depan. Nah, prakteknya itu apa? Prakteknya itu kalian mencontohkan jujur atau adil sesuai yang udah ada di kertas ini. Baik, mungkin bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin Mbak Nailo bisa mengambilnya terlebih dahulu. Ini ya kelompok 1 Mbak Alika, kelompok 2 ya Mbak Dewi. Oke, Mbak Dina kelompok 4. Oke, mungkin di situ udah ada punya ya. Mbak Nailul dapat apa? Jujur. Mbak Alika jujur. Mbak Dina adil. Mbak Dewi Adil. Oke, selanjutnya kita diskusi terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan bareng kelompok kalian. Nanti kalian mempraktekannya di depan. Oke. Ayo. Noni weton. Nan, melu udah noni. Jadi kan noni kan video. Nan, di bakal tas. Alam mau kabin jam. Saya belimu sama. Amal. Pilih maju ya, Mal. Ini tuh apa? Jujur. Ayo, jujur apa adil? Marahi. Yang lain perhatikan ya. Di suatu desa ada seorang di suatu desa ada sebuah keluarga kecil anggotakan bapak dengan 3 anak. Suatu sore Pak Somad menyuruh anak-anaknya untuk melakukan kegiatan. Ya, langsung aja ya. Anak-anak,
ini kan Bapak cuma ada uang yang dari hasil kerja kemarin. Nah, untuk uang sakunya ini saya bagi ya. Saya yang marah. Saya bagi dulu sesuai porsinya. Karena Mbak Nailul itu sudah dewasa, sudah masuk sekolah SMA, makanya nanti itu Mbak Nailul mendapatkan uang saku terbanyak karena biasanya pulangnya itu sore. Yang lain itu jangan iri ya. Gak boleh iri. Untuk Mas Umar sendiri karena masih SD. Mohon dimaklumi ya. Untuk uang sakunya Mas Umar itu sehari 10.000 ya. Cukup nggak? Banyak. Cukup Pak. Pakaian kui, pakaian kui. Untuk Mas Yudan karena SMP di tengah-tengahnya aja 15.000 ya. Cukup nggak? Untuk Mbak Nailul sendiri 20.000. Pak, nanti kalau ada beli buku paket bisa langsung ke Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mama Buga. Yeay. Mama Langsung saja ya, ini ceritanya. Apa namanya? Demar. Harap tenang semuanya ya. Nih, oh iya. Mama, Tas apa? tas di pasar. Belinya kok di pasar sih? Ini coba itu di pasar. Ya, kita Bisa berapa? nawar-nawar. Berapa? 50. Banget. Nanti kembaliinnya tak kembaliin. Beneran ya? Awas gak kembali. Ya nanti Kalau piring. Ya. Tati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ini bakul ya. Kurang pinter naik sopo ya. Tasnya ini berapa Bu? Ini 35. Ini 15.000. Tapi nggak bisa kurang Bu. Wah nggak bisa, ini bahannya bagus loh ini. Ya udah beli yang ini satu. Ya, Belinya. Makasih Bu. Sudah. Assalamualaikum. Bapak cepet banget. Ya kan udah beli tas. Nawarnya berapa kali? Gak nawar kan orang kaya. Berapa harganya? 35. Capi. Cakep kan? Kira harganya mau? 35. Oh, 35. Kembalinya mana? Ini 15. Ya, anak pinter, jujur anak mama. Gak jadi sendiri. Ya. Ini buat sekolah besok ya. Biar semangat belajarnya. Siap. Dah, selesai. Oke, mungkin kalian udah paham ya terkait apa yang udah dipraktekkan di depan tentang perilaku jujur dan adil. Udah paham kan? Ya. Nah, selanjutnya karena ini udah di penghujung menit gitu ya di jam pelajaran. Jadi tadi itu kita belajar tentang apa sih? Jujur dan adil. Jujur itu apa? Apa adanya. Terus? Mengapa kita harus jujur? Biar kita percaya. Kalau adil itu apa?
dari Adil, ada yang bisa memberikan contoh? Mbak Sri Utari? Tadi yang udah dicontohkan Mas Mimin, bagi uang sakunya Adil. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menilai siapa kira-kira kelompok yang menang pada praktek kali ini. Siapa coba yang menang? Dari kelompok 1, apa kelompok 2, apa kelompok 3? Siapa yang menang kira-kira? 3. Pemenangnya dari kelompok 3. Jadi hadiah bisa menerima hadiahnya. Nih, Ibu kasih hadiah. Hadiahnya sertifikat dulu ya. Nanti Ibu ganti. Ya. Foto juga, Bu. Ya. Iya, terima. Ya. Terima kasih ya. Gimana coba? Ada bersalaman dengan guru gimana? Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, karena tadi sudah pada praktek semua ya, masing-masing kelompok. Ya, selamat buat kelompok 3 yang tadi menang pada praktek ini. Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan ya. Ya, tugasnya itu kalian nanti membuka LKS yang udah kemarin Ibu berikan itu di halaman 35. Di situ ada uraian tentang jujur dan adil. Nanti kalian kerjakan ya. Oke, besok pertemuan selanjutnya Ibu akan cek siapa yang tidak mengumpulkan. Pokoknya Ibu akan berikan hukuman. Oke, mungkin sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar. Karena dalam Mahfudot itu berkata manjadah wajadah. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh Maka katakanlah iya. Jadi kalian dalam menuntut ilmu itu kalian harus bersungguh-sungguh, tidak boleh malas-malesan, tidak boleh malas-malasan dalam mengerjakan PR, itu tidak boleh ya. Ya Bu. Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, mungkin terima kasih kepada kalian. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam